Kenapa saya itu memilih untuk terus belajar? Dulu itu saya menganggap belajar itu hanya sebatasnya. Sejak saya SD, SMP, SMA, saya hanya menganggap bahwa belajar itu ya hanya sekedar belajar matematika, bahasa Inggris, IPA, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya keluar dari zona itu, banyak banget hal yang saya pahami di dunia ini. Dan sebenarnya saya tahu bahwa dulu itu saya belajar, itu nggak sampai 1% dari keseluruhan hidup saya dalam menjalani hidup ini, teman-teman. Saya merasa sekarang saya diberi kesempatan oleh Tuhan, saya masih diberi nafas, diberi hidup, untuk membuat video ini, konten seperti ini. Dan saya menyangka bahwa Allah itu sangat berekspektasi bahwa hambanya yang diberi kesempatan untuk hidup, dia harus terus belajar. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar, waktu dari sisa yang kita habiskan nanti mau buat apa? Kalau kata Nabi Muhammad sendiri itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Tapi untuk mewujudkan itu, kalau kita nggak belajar, apakah kita bisa maksimal untuk saling menolong? Rasa untuk saling menolong sendiri itu adalah hal yang bahagia. Bayangkan kita itu di tengah orang-orang di mana kita menjadi sumber mata air bagi mereka. Begitupun mereka itu juga bisa menolong kita. Kita sama saling menolong. Tapi semua itu akan terwujud ketika kita bisa memaksimalkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diberikan otak, kita diberikan tangan, mata, kita masih diberikan kesehatan. Tapi kita tidak mau memanfaatkan itu semua untuk belajar. Nantinya akan jadi apa, teman-teman? Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu, keindahan, kenyamanan, kebahagiaan, circle yang positif, semua akan kita dapatkan. Itulah kenapa saya memutuskan untuk terus belajar, dan kedepannya saya ada cita-cita yang tinggi banget, teman-teman. Nah, cita-cita itu hanya bisa raih ketika saya terus belajar. Saya belajar itu bukan karena saya pintar, saya akan memahami banyak hal. Bukan, teman-teman. Tapi saya belajar karena saya ingin membuat semua orang itu bahagia. Saya tahu saya nggak bisa buat orang bahagia, tapi minimal Tuhan itu suka sama apa yang saya lakukan dengan cara ya minimal belajar. Dengan belajar karena apa? Kita bisa menolong sesama. Kita ketika melihat orang yang membutuhkan sesuatu, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, enak nggak rasanya, teman-teman? Nggak enak, teman-teman. Tapi seandainya kita bisa menolong mereka, nyaman nggak, teman-teman, rasanya? Mereka bisa kita rangkul, mereka bisa ajak kita diskusi, bahkan kita bisa maju bersama. Iya, kembali lagi syaratnya adalah kita harus terus konsisten dalam belajar. Kenapa? Nabi Muhammad sendiri pun belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, yang artinya belajarlah dimanapun dan kapanpun. Belajar itu nggak mesti harus ada guru, tapi kita juga bisa belajar dari memahami sesuatu akan hidup ini, memahami pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Jadi banyak sekali orang itu berkata bahwa dia nggak punya guru untuk belajar. Artinya dia ragu kepada Allah, dia ragu kepada Tuhannya, bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat menyayangi kita. Kita akan diajarkan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara, entah dari alam, entah dari manusia, entah dari hewan, entah dari apapun itu. Kalau kita punya niat, semua pasti akan kita dapatkan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap amalan itu tergantung pada niat. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan kita tuju sesuai niat kita, dan Allah akan membalas setiap apa yang kita niatkan, teman-teman. Hari ini pun, teman-teman, saya itu masih belajar. Saya itu belajar digital marketing, belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu public speaking, belajar administrasi, belajar cara mengelola data, dan berbagai banyak hal lainnya. Semua saya lakukan ya demi agar orang di sekitar saya itu bisa bahagia gitu. Ya, seandainya kita bahagia dan hanya kita seorang yang bahagia, percuma, teman-teman. Rasanya itu nggak enak. Paling enak itu berbahagia bersama. Lingkungan kita berbahagia, orang sekitar kita bahagia, dan kita pun itu juga bahagia. Dan ketika kita itu sudah tua nantinya, banyak orang yang mensupport kita. Kenapa? Karena kita membuat mereka bahagia dan kita akan mendapatkan sebuah balasannya, entah dari manusia itu sendiri atau dari lingkungan itu sendiri. Dan teman-teman, di belakang saya ini itu adalah sebuah taman yang sangat-sangat indah sekali. Tahu nggak, teman-teman? Taman di belakang saya ini itu dibuat oleh orang-orang yang terus belajar. Nggak mungkin taman ini terjadi tiba-tiba tanpa adanya pengetahuan. Dan sekarang taman ini itu sering sekali dikunjungi oleh orang-orang lansia bersama pasangannya untuk menikmati kehidupan. Dari belajar, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari melihat orang lain ikut bahagia.